Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Kita kali ini akan membahas tentang regresi berganda, yaitu tentang permasalahan estimasinya. Nah, pertemuan kali ini saya ambil dari bukunya Damodar Gujarati dan Porter di Basic Econometric edisi 5, chapter 7. Mari kita mulai. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang model dua variabel atau regresi sederhana. Kali ini kita akan membahas regresi berganda. Nah, untuk penyederhanaannya kita menggunakan model tiga variabel, yaitu dengan satu variabel dependen dan dua variabel bebas. Jika kita tuliskan bersamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sebagai variabel dependen, kemudian X2i dan X3i itu adalah variabel bebas. Jadi kita memiliki lebih dari satu variabel bebas. Di sini kita menggunakan dua variabel bebas. Kemudian ini sebagai independennya. Kemudian UI seperti yang kita bahas sebelumnya adalah merupakan error term atau disturbance terms. Kemudian beta 2 dan beta 3 ini disebut sebagai partial regression coefficients. Kenapa dia disebut sebagai partial regression coefficient nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian asumsi yang kita gunakan ketika kita menggunakan regresi berganda atau kita melakukan analisis dengan model 3 variabel atau lebih. Yang pertama, dia harus linear in parameters. Ya, seperti yang sesi sebelumnya juga dan seperti OLS kita tahu dia mengasumsikan bahwa persamaannya itu atau parameter yang diestimasi itu linear. Kemudian variabel bebas itu independen terhadap error term atau UI. Jika dituliskan dalam notasi matematika itu kovarian UI, X3i atau X2i sama dengan 0. Kemudian zero mean value of disturbance. Jadi rata-rata nilai error term atau ketika sudah diestimasi gitu adalah rata-rata nilai residualnya itu sama dengan 0. Kemudian homoscedasticity atau constant variance dari UI. Ini sebenarnya sudah dibahas di sesi sebelumnya ya, tentang asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi menggunakan estimator OLS. Kemudian yang kelima adalah tidak ada autokorelasi atau serial korelasi antara error term. UI dan UJ sama dengan 0. Maksudnya adalah UI dan UJ ini berbeda ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah jumlah observasi N harus lebih banyak dari jumlah parameter yang diestimasi. Kemudian nilai X harus bervariasi. Jadi nilai variabel bebas yang teman-teman gunakan itu diusahakan sebaiknya bervariasi. Semakin nilainya variatif semakin baik. Kemudian tidak ada kolinaritas bit di antara variabel bebas atau seringkali kita sebut sebagai multi-colinarity. Kemudian tidak ada spesifikasi bias atau bias spesifikasi, yaitu ketika menentukan model, maksudnya model di sini adalah berapa variabel bebas yang digunakan, apa saja variabel bebas yang harus dimasukkan ke dalam persamaan regresi, itu harus tepat atau sebaiknya tidak terjadi agar tidak terjadi bias spesifikasi. Kemudian ini kita bahas no collinearity atau no multicollinearity. Maksudnya adalah ini karena banyak sekali miskonsepsi tentang multicollinearitas, makanya ini perlu saya bahas. Multicollinearitas itu berarti bahwa tidak ada hubungan linear yang sempurna antar variabel independen. Apa yang dimaksud dengan hubungan linear yang sempurna? Ini contohnya semacam ini. Hubungan linear yang sempurna ketika sebuah variabel itu merupakan komposisi dari variabel bebas yang lain. Contoh, X2i ini diperoleh dari minus 4 kali X3i. Nah, ketika bisa dikatakan berarti X2i ini merupakan disusun atau komposisi dari X3i, yaitu 4 dikalikan X3. Jadi kedua variabel bebas ini memiliki hubungan linear yang sempurna. Karena dia hanya dikalikan dengan minus 4, maka kita peroleh variabel X2.
Jadi ini tidak dapat ketika kedua variabel bebas itu diperoleh semacam ini, memiliki hubungan semacam ini, maka ini tidak dapat dianalisis menggunakan analisis regresi menggunakan OLS. Kemudian beberapa catatan penting tentang multikolinialitas. Pada data empiris mungkin memang kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan korelasi mendapatkan korelasi nol antar variabel bebas. Maksudnya adalah bahwa di antara variabel bebas kemungkinan besar itu ada korelasinya. Namun yang dipersyaratkan dalam analisis regresi menggunakan estimator OLS itu adalah bahwa tidak terdapat hubungan linear yang sempurna antar variabel bebas. Linear yang sempurna semacam apa? Nah, semacam ini. Ketika di antara variabel bebas terjadi korelasi, itu tidak masalah. Tapi ketika hubungan linearnya itu sempurna atau korelasinya sempurna mendekati 1, maka itu yang akan menjadi masalah dalam analisis regresi kita. Jadi, kita tidak boleh mengartikan bahwa multikolinaritas itu adalah kolinaritas bahwa di antara variabel bebas itu terjadi kolinaritas. Kita lebih baik mengatakan bahwa ketika terjadi permasalahan multikolinaritas, kita mengatakan bahwa di antara variabel bebas terjadi hubungan linear yang sempurna atau korelasinya itu mendekati sempurna, korelasinya tinggi gitu. Nah, ingat bahwa yang dilarang dalam asumsi multikolinaritas adalah hubungan linear sempurna antar variabel bebas. Ya kan, linear ya, hubungannya linear. Multikolinaritas tidak melarang hubungan non-linear. Contoh dari hubungan non-linear itu adalah X3I sama dengan atau bisa diperoleh dari X2 kuadrat. Jadi X3 ini merupakan kuadrat dari variabel X2. Nah, semacam ini hubungannya tidak linear. Meskipun mereka mempunyai hubungan, tapi hubungannya mereka itu adalah kuadrat atau bukan linear. Berbeda dengan ini, kalau ini hubungannya dia linear. Pokoknya ketika dia diperoleh dari penambahan dan pengurangan atau perkalian, itu biasanya itu adalah hubungan linear. Tapi kalau dia diperoleh dari kuadrat, itu hubungannya adalah non-linear. Atau akar, itu adalah hubungannya non-linear. Nah, kita sekarang membahas tentang makna partial regression coefficients. Kenapa tadi di koefisien betanya disebut sebagai partial regression coefficients? Jadi gini, makna dari partial regression coefficient sebagai berikut. Beta 2 itu mengukur perubahan nilai rata-rata Y di setiap perubahan unit X2 pada saat nilai X3 ditetapkan konstan. Jadi yang dimaksud dengan partial regresi itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat terlepas atau bebas dari pengaruh dari variabel lain. Jadi kita mengisolasi pengaruh variabel bebas dalam kasus ini adalah X2. Kita mengisolasi pengaruh variabel bebas X2 terhadap variabel Y. Ya kan? Terbebas dari pengaruh dari variabel bebas lainnya. Jadi X3 ini ditetapkan konstan agar apa? Agar kita mendapatkan net effect atau dampak murni dari variabel bebas X2. Atau bisa dikatakan bahwa koefisien beta 2 itu memberikan informasi pengaruh langsung X2 terhadap nilai rata-rata Y, terbebas dari pengaruh variabel lain. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menahan pengaruh variabel bebas secara konstan atau biar pengaruhnya tidak mempengaruhi variabel Y? Nah, misal kita memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama ini saya ambil contoh juga dari buku Gujarati, child mortality atau angka kematian bayi di bawah usia 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Kemudian X2 itu per kapita GNP, kita bisa dikatakan sebagai income per kapitanya. Kemudian X3-nya itu adalah, atau variabel bebas keduanya adalah female literacy rate atau tingkat literasi wanita itu sendiri. Nah,
Setelah dilakukan untuk mengisolasi pengaruh variabel lain, maksudnya ketika kita ingin melihat pengaruh X2 terhadap Y, kita perlu mengisolasi pengaruh X2. Jadi kita hanya butuh mendapatkan net effect-nya dari X2 itu terhadap Y, atau pengaruh bersih, pengaruh murninya X2 terhadap Y. Nah, di situ ada dua step yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita regresikan child mortality terhadap FLR. Jadi kita melihat pengaruh FLR atau female literacy rate terhadap child mortality atau CM. Kemudian step yang kedua kita regresikan, ini adalah residual term-nya ya. Kita regresikan pengaruh FLR terhadap PJNP, ya kan? PJNP sebagai variabel dependent dan kemudian FLR sebagai variabel independent. Fungsinya adalah agar kita bisa mengeluarkan pengaruh FLR terhadap PJNP dan juga kita bisa mengeluarkan pengaruh FLR terhadap child mortality. Nah, langkah yang terakhir adalah kita ambil residual term-nya gitu. Residual term-nya itu kita ambil karena ini adalah sisa atau faktor-faktor yang tidak dipengaruhi oleh FLR terhadap PJNP dan ini juga faktor-faktor yang tidak dipengaruhi oleh FLR terhadap CM. Logikanya semacam itu. Jadi ini sisanya. Nah, kita ambil sisanya, residualnya, dan kita regresikan residualnya. Ini untuk memperoleh residualnya kita bisa menggunakan rumus ini. Ini sama sebenarnya. Kalau dalam software statistik kita bisa langsung meminta residual term-nya, kemudian kita mendapatkan residual term-nya. Setelah itu kita regresikan residual term-nya. Karena yang menjadi variabel dependent di sini adalah CM, maka kita ambil residual term dari CM, yaitu UI1 ini, kita regresikan dengan residual term dari regresi PJNP terhadap FLR. To U2I, U2I, ketemulah koefisien regresinya minus 0,056. Dengan standar errornya adalah 0,0019 dan R-square-nya adalah 0,1152. Nah, ini adalah pengaruh net atau pengaruh murni dari variabel bebas X2 terhadap variabel dependent Y. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita ingin melakukan analisis regresi berganda kita harus melakukan dua kali step semacam ini di dalam analisis kita? Jawabannya adalah tidak. Karena di dalam software package statistik itu kita sudah diberikan menu untuk menganalisis regresi berganda. Jadi secara otomatis dia akan mengestimasikan parameter kita dengan tahapan semacam ini sehingga kita mendapatkan parameter yang bersih dari variabel lain. Kita bisa mendapatkan partial regression coefficient secara langsung menggunakan software statistik. Jadi kita tidak perlu melakukan dua langkah ini, kita hanya perlu melakukan satu langkah. Nah, bagaimana kita bisa mengestimasi partial regression coefficient? Ini hanya informasi tambahan ya, teman-teman tidak perlu terlalu dalam mendalami formula-formula yang saya sajikan dalam slide ini. Yaitu, nah kita ambil dari sample regression function-nya dulu. Ini adalah sample regression function-nya, kemudian kita bisa memperoleh koefisien partialnya yaitu dengan rumus semacam ini. Kita bisa lihat di sini itu ada korelasi antar kedua variabel bebas atau koefisien korelasi antar kedua variabel bebas. Nah, dari formula di atas dapat dimaknakan bahwa kedua formula simetris yang berarti bahwa posisi X2 dan X3 itu interchangeable atau bisa diganti-gantikan. Maksudnya ini tidak harus semacam ini, maksudnya bisa B2 B3-nya dulu atau B2-nya dulu karena ini perkalian ya. Jadi dia bisa berubah. Denominator dari kedua formula itu sama. Dan yang ketiga adalah model 3 variabel merupakan ekstensi dari model 2 variabel. Nah, variance dan standard error of OLS estimatornya itu semacam ini. Formulanya ini adalah ini.
Jika kita lihat di sini varian dari koefisien beta 2 itu diperoleh dari varian dari regresi, kemudian dibagi dengan variasi dari simpangan variabel bebas X2 terhadap rata-ratanya dikuadratkan, kemudian 1 dikalikan 1 minus R square-nya dari 1 minus koefisien korelasi dari variabel X2 dan X3. Jadi ini berhubungan ya. Kemudian ini adalah varian dari koefisien beta 3, dan ini adalah cara memperoleh dari standar errornya dan kovarian dari beta 2 dan beta 3. Intinya adalah ketika kita menggunakan ketika kita lihat rumus atau formula di dalam slide ini, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita melakukan analisis regresi berganda di antara variabel bebas atau variabel-variabel bebas yang masuk ke dalam persamaan itu saling terikat. Jadi kita tidak boleh memisahkan karena kita memperhitungkan koefisien korelasi di antara variabel bebas itu untuk menghitung nilai net effect dari koefisien beta dari masing-masing variabel bebas. Jadi kita bukan berarti dari persamaan regresi ini bisa terpisahkan dan ini bisa dipisahkan. Jadi ketika kita pecah dari persamaan regresi ini, kemungkinan hasil koefisien regresinya akan berbeda. Nanti akan kita sajikan di slide berikutnya. Nah, properti dari OLS estimator itu antara lain ada yang pertama, garis regresi model 3 variabel melintasi nilai rata-rata Y, nilai rata-rata variabel bebas X2, dan nilai rata-rata variabel bebas X3. Ini juga terjadi pada model 2 variabel. Kemudian nilai rata-rata estimasi YI itu sama dengan nilai rata-rata aslinya. Jadi kita kan hanya mengestimasi karena nilai rata-rata itu sama dengan nilai rata-rata aslinya. Kemudian nilai rata-rata dari residual itu sama dengan 0. Nilai residual UI hat tidak berkorelasi dengan variabel bebas. Kemudian nilai residual UI hat tidak berkorelasi dengan variabel terikat juga. Kemudian nih, ini perlu diperhatikan. Jika nilai koefisien korelasi antar variabel bebas meningkat mendekati angka 1, yaitu ketika korelasi antar variabel bebas itu mendekati angka 1, maka varian koefisien regresi itu meningkat. Apa implikasinya? Implikasinya adalah semakin tinggi koefisien korelasi antar variabel bebas, maka semakin sulit untuk menentukan nilai asli atau dampak murni dari koefisien regresi tersebut atau dampak murni dari variabel bebas tersebut. Sehingga ini akan menimbulkan bias. Gitu. Kemudian varian estimator memiliki nilai yang proporsional terhadap varian dari regresi. Sebaliknya, varian estimator memiliki nilai yang berkebalikan dengan variasi nilai variabel, yaitu semakin variatif nilai suatu variabel bebas, maka semakin rendah varian estimasi dari koefisien regresinya. Jadi semakin variatif variabel bebasnya, nilai variabel bebasnya, maka itu akan semakin baik untuk analisis regresi teman-teman. Pertama, karena dia nilai varian estimasinya akan semakin kecil. Kemudian yang kedua, seperti yang ditunjukkan di poin ke-6, yaitu kita akan lebih mudah untuk mengestimasi dampak bersih atau dampak murni dari variabel bebas itu sendiri terhadap variabel dependent. Jadi variasi nilai variabel bebas itu sangat penting implikasinya terhadap analisis regresi. Kemudian sekarang kita masuk ke multiple coefficient of determination atau R-square. Nah, perhatikan bedanya antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Pada regresi sederhana, R-square yang kita dapatkan itu R-nya kecil. Pada model 2 variabel R-nya kecil. Tapi kalau dalam model 3 variabel R-nya besar. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat.
Nah, intinya R-square itu fungsinya adalah untuk melihat sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi nilai variabel dependent atau seberapa besar variabel independen X2 dan X3 itu secara bersamaan dapat menjelaskan variasi nilai Y. Oleh karena itu, semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai R-square itu antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai R-square, maka model yang digunakan semakin baik. Biasanya ini untuk mengukur goodness of fit. Jadi semakin tinggi nilai R-square-nya, maka kita bisa dikatakan bahwa model yang kita gunakan itu dengan baik mampu menjelaskan dengan baik variasi nilai variabel dependent. Nah, ini rumus dari mendapatkan R-square. Nah, permasalahannya adalah bahwa sebentar, sebelum masuk ke permasalahan, hubungan antara R-square dengan varian estimasi koefisien regresi parsial adalah semacam ini. Jadi, bisa kita katakan bahwa semakin tinggi nilai variansnya, maka semakin tinggi nilai variansnya itu maka semakin kecil nilai R-square-nya. Kita masuk ke dalam contoh. Sekarang. Contoh dalam kasus sebelumnya kita menggunakan child mortality dengan PKNP dan FLR. Kita ulang lagi. Child mortality itu merupakan kematian anak di bawah 5 tahun per 1000 kelahiran. Kemudian PGNP itu adalah per kapita GNP atau bisa kita gunakan untuk mengukur income per kapita atau pendapatan per kapita, itu diukur dengan dolar. Kemudian FLR itu adalah tingkat literasi wanita, itu diukur dengan persentase. Nah, ketika kita lakukan analisis regresi, seperti yang kita tahu ketika kita melakukan 2 step tadi, kita mendapatkan koefisien regresi 0,056. Dan ternyata ketika melakukan regresi berganda, kita juga mendapatkan 0,056 karena memang dalam software statistik kita diberikan fitur untuk melakukan langsung analisis regresi berganda. Jadi jangan khawatir karena kita tidak perlu melakukan 2 step tadi. Kita hanya perlu menggunakan fitur analisis regresi berganda dan secara otomatis software tersebut akan melakukan perhitungan yang tepat untuk kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil koefisien regresinya untuk variabel bebas PGNP itu adalah minus 0,0056 dan untuk koefisien regresi untuk FLR itu 2,2316. Nah, ini adalah standar errornya, kemudian R-square-nya itu adalah 0,7077 dan R-square bar ini merupakan adjusted R-square yang nanti akan saya bahas mana yang harus kita pilih antara R-square dengan adjusted R-square gitu kan. Nah, interpretasi dari hasil regresi di atas adalah karena PGNP itu diukur dengan dolar, maka interpretasinya adalah setiap kenaikan $1 per kapita GNP mengurangi angka kematian sebesar 0,056 per 1000 kelahiran. Kenapa saya menggunakan mengurangi? Karena sinyalnya di sini adalah negatif, maka itu adalah mengurangi. Kalau dia sinyalnya positif, maka di sini saya akan meningkatkan gitu. Nah, karena ini kematian kan jadi tidak masuk akal. Karena ini manusia 0,056, manusia ya genap 1, manusia 2, bayi 3, bayi 3 anak, 4 anak gitu kan. Maka dia harus genap. Nah, agar membuat interpretasi yang lebih masuk akal, karena di sini digitnya agar memperoleh angka bulat 5 atau untuk memperoleh angka bulat itu digitnya kita memerlukan dikalikan 1000, maka kita bisa menginterpretasikan dengan alternatif lain, yaitu
Itu untuk mempermudahnya ya. Setiap kenaikan $1.000 per kapita GNP, maka mengurangi angka kematian anak di bawah usia 5 tahun sebanyak 5,6. Jika kita bulatkan ke atas berarti kurang lebih sebanyak 6 anak. Gitu. Jadi setiap kenaikan $1.000 per kapita itu kurang lebih akan mengurangi kematian anak di bawah usia 5 tahun sebanyak kurang lebih 5 sampai 6 anak. Gitulah. Katakanlah semacam itu. Ini interpretasinya. Kemudian interpretasi kedua, variabel bebas yang kedua, setiap kenaikan 1% karena diukur dengan persentase ya, 1% tingkat literasi akan mengurangi angka kematian anak di bawah usia 5 tahun sebanyak 2,23. Lagi-lagi saya menggunakan frasa mengurangi karena di sini sinyalnya adalah negatif. Kalau positif berarti akan meningkatkan. Nah, ini tidak perlu saya tingkatkan lagi karena dia di sini sudah bulat 2, yaitu berarti akan mengurangi angka kematian anak sebanyak kurang lebih 2 sampai 3 anak, katakanlah semacam itu. Nah, kemudian kita masuk ke regresi dengan menggunakan standardized variable. Apa fungsi dari standardized variable? Nah, pertanyaan dari regresi berganda ini muncul. Mana variabel bebas mana yang memberikan dampak lebih kuat terhadap child mortality? Seumpamanya Anda ditanya semacam itu, apakah Anda bisa membandingkan dengan nilai koefisien ini? Tidak, karena unit pengukuran dari dua variabel bebas ini berbeda. Satu diukur dengan dolar, yang kedua diukur dengan persentase. Jadi kita tidak bisa membandingkan kedua variabel bebas ini ketika kita secara langsung melakukan analisis regresi dengan pengukuran yang berbeda. Maka kita perlu melakukan standarisasi pengukuran dari variabel bebas. Oleh karena itu kita perlu melakukan kita perlu menstandarisasikan variabel yang kita gunakan, atau kita bisa saya berikan judul di sini yaitu regresi pada standardized variable atau dengan standardized variable. Penggunaan variabel yang standarisasi dilakukan untuk mempermudah perbandingan dampak dari kedua variabel bebas. Sebuah variabel dikatakan distandarisasikan jika variabel tersebut ditransformasikan dengan cara yaitu misal X variabel bebas PGNP atau X2 ya, itu kita jumlahkan simpangan X2 terhadap rata-ratanya, kemudian kita bagi dengan standar deviasi dari X2 itu. Itu adalah perhitungannya, transformasinya. Di dalam software statistik, teman-teman tidak perlu menghitung manual. Terdapat juga fitur untuk menstandarisasikan variabelnya, jadi tidak repot. Nah, setelah terstandarisasi variabelnya, kita standarisasikan variabel dependennya, variabel bebasnya, dan variabel kedua variabel bebasnya, kita peroleh koefisiennya. Nah, pertanyaannya, analisis regresi yang pertama di sini ada interceptnya, tapi di sini tidak ada interceptnya. Kenapa? Karena nilai rata-rata dari variabel standar yang terstandarisasi itu adalah 0, maka intercept di sini itu adalah 0. Karena ini nilai rata-rata ketika intercept itu kan nilai rata-rata ketika kedua variabel bebas itu ditetapkan nilainya 0. Jadi PGNP 0 dan FLR 0, maka ini koefisiennya 0, 0, 0. Nah, ini nilai rata-rata dari variabel dependen ini. Nah, ketika variabel dependennya sudah distandarisasi, maka nilai rata-ratanya juga 0 ketika dia 0 dan 0. Oleh karena itu, ini tidak ada interceptnya. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas. Disitulah kita baru bisa membandingkan
signifikan dampak dari seberapa besar pengaruh dari kedua variabel itu. Ketika kita ingin membandingkan mana variabel bebas yang lebih kuat memberikan pengaruh, maka dari sini kita bisa lihat bahwa nilai mutlak pengaruh dari kedua variabel tersebut variabel bebas FLR memberikan nilai mutlak koefisien yang lebih besar daripada PGNP. Oleh karena itu, FLR ini lebih kuat memberikan pengaruh terhadap child mortality dibandingkan dengan PGNP. Nah, interpretasi dari hasil regresi di atas adalah satu unit kenaikan ketika teman-teman melakukan analisis regresi dengan menggunakan standardized variable. Interpretasinya caranya adalah satu unit kenaikan deviasi standar pada PGNP menurunkan deviasi standar CM sebesar 0,2026, yaitu koefisien ini. Jadi cara menginterpretasikannya berbeda ya dengan analisis regresi dengan pengukuran yang aslinya sebelum distandarisasi. Kemudian, satu unit kenaikan deviasi standar pada FLR menurunkan deviasi standar CM sebesar 0,7639. Oke, perlu saya tekankan lagi, penggunaan standardized variable itu hanya digunakan, salah satu fungsinya itu untuk melihat di antara variabel bebas itu mana yang lebih memberikan dampak terhadap variabel atau memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap variabel Y. Dari hasil di atas terlihat jelas bahwa FLR memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap variabel terikat. Nah, mengukur dampak atau mengukur pengaruh terhadap variabel terikat pada regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, itu kita bisa jumlahkan. Jadi katakanlah ini tadi dari hasil regresi ini kita ingin melihat pengaruhnya secara nyata ya dari koefisien ini. Nah, kita bisa naikkan satu unit, berarti satu unitnya untuk PGNP itu berarti $1. Ini juga kita naikkan satu unitnya dari FLR itu adalah 1%. Jadi kenaikan $1 dan kenaikan 1% pada masing-masing variabel bebas ini, itu kita kalikan, ternyata itu menurunkan angka kematian sebesar 2,2372. Angka kematian anak di bawah usia 5 tahun. Itu dari interpretasi ketika kita ingin mengakumulasi pengaruh dari kedua variabel bebas atau variabel bebas yang kita gunakan dalam regresi berganda. Nah, sekarang kita ulas bagaimana jika regresi berganda yang kita lakukan tadi itu kita pecah. Yaitu, apa maksudnya kita pecah? Jadi kita lakukan analisis satu-satu. Karena kita memiliki kita memiliki variabel bebas jumlahnya 2. Nah, kita coba regresikan antara satu variabel bebas terhadap variabel Y, kemudian variabel bebas lainnya terhadap variabel Y. Kita pecah lah ibaratnya. Asumsikan bahwa model yang benar pada contoh sebelumnya melibatkan PGNP dan FLR sebagai variabel bebas. Jadi modelnya itu fit. Model yang benar adalah teman-teman harus memasukkan kedua variabel ini. Gitu. Itu adalah model yang benar. Namun kemudian misalkan kita ingin mengabaikan variabel FLR nih. Kita ingin membuang variabel FLR dalam model persamaan kita. Kemudian hasilnya adalah jika memang model kita tulis dulu persamaannya. Persamaannya adalah YI, ini hanya notasinya kita menggunakan alfa ya, alfa 1 dan alfa 2, X2I dan U1I. Sebenarnya ini juga sama dengan beta, tapi untuk membedakan, lebih mudah untuk membedakan saya gunakan alfa gitu. Nah, dari hasil regresi ini diperoleh
koefisien regresinya 0,0114. Nah, jika dibandingkan dengan regresi berganda tadi, maka perbandingannya adalah semacam ini. Pada nilai mutlak, jadi setelah koefisien regresi ini dimutlakkan, koefisien PGNP itu meningkat dari 0,056 menjadi 0,0114. Jelas berbeda ya, terjadi peningkatan. Namun pertanyaannya, nah mana yang tepat? Koefisien regresi mana yang memberikan hasil yang lebih tepat gitu? Hasil yang tidak bias. Maka jawabannya adalah regresi dengan berganda. Jadi buat teman-teman, satu catatan penting, jangan sampai teman-teman dengan asal mengeluarkan variabel bebas. Karena ketika memang variabel bebas itu memang harus ada di dalam model persamaan regresi yang ingin dianalisis teman-teman, maka ketika mengeluarkan salah satu dari variabel bebas itu akan mempengaruhi hasil gitu. Tapi jika seumpamanya asumsikan PGNP dan FLR ini bukan merupakan model yang tepat atau model yang benar. Ketika FLR dibuang dan memang FLR itu tidak semestinya berada dalam model tersebut, maka PGNP pun juga akan memberikan hasil koefisien regresi yang relatif sama. Tidak berbeda semacam ini. Paham maksudnya ya? Gitu. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan ini? Gitu kan. Jika teman-teman lihat dari koefisien regresi tadi, cara memperoleh koefisien regresi tadi, teman-teman lihat di situ dalam rumusnya itu ada korelasi antar variabel bebas. Gitu. Ketika memang FLR dan PJNP itu berkolerasi dan masing-masing variabel bebas ini memberikan pengaruh terhadap variabel Y, maka PJNP dan FLR itu memang harus dicantumkan di dalam model gitu. Tapi ketika PGNP dan FLR ini tidak berkorelasi dan keduanya memberikan pengaruh terhadap variabel Y, maka salah satu variabel bebas ini ketika dikeluarkan dia tidak akan mempengaruhi koefisien regresi karena dia tidak memiliki korelasi. Karena salah satu rumus dari koefisien regresi tadi itu di dalamnya tertera memiliki unsur korelasi antar variabel. Jadi ingat, korelasi antar variabel bebas itu malah justru dibutuhkan dan penting. Yang tidak boleh itu adalah ketika kedua variabel bebas itu memiliki hubungan linear yang sempurna. Gitu. Nah, ketika teman-teman melakukan analisis regresi berganda, maka justru malah di antara variabel ini seharusnya memiliki korelasi. Karena ketika mereka memiliki korelasi, maka ketika salah satu dikeluarkan itu akan mempengaruhi koefisien regresi. Gitu. Tapi kalau mereka tidak memiliki korelasi ketika salah satu dikeluarkan, ya udah mereka tidak mempengaruhi koefisien regresi itu sendiri. Standar error berbeda, nilai intercept berbeda, dan nilai R-square berbeda meskipun semakin banyak variabel bebas, semakin besar nilai R-square-nya. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi intinya yang perlu teman-teman pahami adalah jangan ngasal keluarkan variabel bebas di dalam sebuah model analisis regresi. Ketika teman-teman memang ingin mengeluarkan variabel bebas, berarti teman-teman harus mempertimbangkan spesifikasi modelnya, apakah tepat mengeluarkan variabel bebas tersebut. Contoh banyak ini dalam kasus skripsi karena merasa datanya sulit dicari atau datanya tidak mudah, itu terus dengan seenaknya mengeluarkan variabel bebas itu. Padahal di referensi di dalam penelitian lain, variabel itu selalu dimasukkan dalam model persamaan analisis regresi tersebut. Maka jika seperti itu, maka kemungkinan besar analisis regresinya akan bias. Jadi hati-hati. Begitu juga ketika kita hanya memasukkan FLR, maka hasilnya pun juga berubah.
Karena memang model yang tepat dalam kasus ini adalah ketika BGNP dan FLR itu dilakukan regresi secara bersamaan gitu. Nah, sekarang mana yang harus kita pilih? R-square atau adjusted R-square? Nah, dalam hasil regresi itu kita disajikan dengan dua pilihan koefisien determinasi, yaitu R-square dan adjusted R-square. Mana yang harus kita pilih gitu. Nah, ini rumus dari R-square. Kita lihat di sini 1 minus residual kuadrat UI per YI kuadrat. Nah, permasalahannya adalah dari rumus di atas terlihat bahwa nilai residual hat itu mempengaruhi nilai R square. Padahal jika kita menambahkan variabel bebas di dalam model regresi, nilai residual hat ini kemungkinan besar akan turun. Karena apa? Karena kita menambahkan variabel baru, otomatis ya residualnya akan berkurang gitu. Nah, paling tidak, kalaupun tidak turun, paling tidak itu tidak akan meningkat. Nah, otomatis ketika seperti itu, maka ketika semakin nilai residualnya semakin turun, maka R square-nya juga akan meningkat. Oleh karena itu, ini menciptakan bias jika menggunakan R square pada regresi berganda. Perlu dipertimbangkan untuk melibatkan jumlah variabel bebas di dalam rumus memperoleh R square. Karena ini akan mengadjust R square-nya gitu loh. Karena ketika kita hanya ingin mendapatkan R square yang tinggi, ya tinggal tambah aja variabel bebas. Tambah variabel bebas. Meskipun variabel bebas tersebut itu sebenarnya nggak relevan di dalam model itu. Tidak perlu dimasukkan di dalam model regresinya. Karena apa? Ketika menambahkan variabel bebas itu akan meningkatkan. Secara otomatis akan meningkatkan. Paling tidak paling tidak itu tetaplah tidak akan R square-nya turun. Nah, sehingga adjusted R square itu diperoleh dengan rumus semacam ini. Ini dia dalam rumus adjusted R square dia melibatkan jumlah variabel bebas yang digunakan. Nah, karena itu penggunaan adjusted R square itu lebih disarankan daripada R square itu sendiri. Meskipun di dalam empirical empirical study, seringkali tujuan utama dari analisis regresi itu bukan untuk mencari nilai R square. Nilai R square atau adjusted R square itu hanya untuk suplemen tambahan saja, hanya untuk memperkuat justifikasi. Seringkali yang tujuan utama untuk melakukan analisis regresi itu adalah melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel Y, yaitu apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak signifikan. Dalam hal ini berarti standar error dan koefisien regresinya itu lebih menjadi tujuan utama dibandingkan dengan nilai adjusted R square-nya. Atau R square-nya. Tapi jika ketika kita disuruh melaporkan berapa nilai R square-nya, maka kita disarankan teman-teman menggunakan adjusted R square-nya, bukan R square. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.